Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel untuk hambatan. Nah, pada rangkaian seri, biasanya rangkaiannya itu dipasang secara berderetan, ya. Sedangkan pada rangkaian paralel, hambatan itu dipasang secara berjajar. Ya. Bedanya pada rangkaian paralel ini, ya biasanya punya cabang. Ini seperti persimpangan, seperti jalan yang ada persimpangannya. Nah, jika pada rangkaian ini ada R1, R2, maka hambatan total untuk rangkaian seri itu adalah R total sama dengan R1 tambah R2. Nah, sedangkan untuk rangkaian paralel sama saja, ada R1 dan ada R2. Tapi untuk R totalnya itu sedikit berbeda. Ya, untuk R total di paralel itu adalah 1/r paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Nah, jadi total hambatan pada rangkaian paralel dicari dengan persamaan ini. Nah, saya misalkan contoh, ini R1, ini ada campuran ya, ada seri dan ada paralelnya. Misalkan R1 sama dengan 1 ohm, kemudian R2 sama dengan 2 ohm, dan R3 sama dengan 3 ohm. Ya, di satuan dari hambatan itu ohm. Nah, cara menyederhanakan rangkaian ini, yang pertama kita lihat dulu mana yang harus dikerjakan dari rangkaian ini. Apakah R1, R2, R1, R3, atau R2, R3. Nah, jika melihat dari gambar, maka yang harus kita selesaikan yang pertama itu adalah R1 dan R2 yang ini. Ya, ini yang harus diselesaikan yang pertama. Jadi ini bentuknya seperti rangkaian seri. Maka kita buat jawab. Untuk rangkaian seri yang pertama, R seri sama dengan R1 tambah R2. Nah, R1-nya 1 ohm tambah 2 ohm sama dengan 3 ohm. Ya. Ini 3 ohm. Kemudian karena kita sudah menyederhanakan nilainya, kita juga akan menyederhanakan rangkaiannya. Rangkaiannya sekarang menjadi ini cuma 1. Nah, sisanya dengan R3. Ini R seri dan ini R3. Nah, R seri ini dengan R3 dia berbentuk paralel. Maka di sini kita buat lagi rumus untuk paralel. Jadi 1/R paralel sama dengan 1/R seri ditambah dengan 1/R3. Ya, maka didapat 1/R serinya 3 dan R3-nya juga 3. Maka kita dapat 2/3. Ini untuk 1/R paralel. Sedangkan untuk R paralel ini nilainya sama-sama dibalik. RP-nya dibalik, angka yang sebelah kanannya juga dibalik. Maka RP sama dengan menjadi 3/2 atau 1,5 ohm. Jadi total R seluruhnya di sini adalah 1,5 ohm. Nah, di sini ada yang menarik. Jika seandainya bentuk rangkaian paralel memiliki nilai yang sama, nah ini hambatannya ada 2 dan nilainya sama-sama 3. Maka hasil totalnya itu tinggal kita bagi 2 saja, karena hambatannya ada 2.
seandainya di sini ada hambatan satu lagi, maka tinggal kita bagi 3. Itu berlaku dengan syarat nilai R-nya itu sama ya. Kalau di sini misalnya 1, sini 3 itu tidak berlaku. Harus kita selesaikan secara manual. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Misalkan ini ada R1-nya 1 ohm, ini 2 ohm, ini 1 ohm, dan ini 3 ohm. Ini 6 ohm, dan ini 5 ohm. Nah, pada rangkaian ini, yang harus kita sederhanakan yang pertama adalah, ayo yang mana? Nah, yang harus kita sederhanakan yang pertama adalah yang ini. 2 ohm, 1 ohm, dan 3 ohm. Nah, apa bentuk dari rangkaian ini? Seri atau paralel? Nah, bentuknya. Kira-kira di sini ada cabang? Tidak ada ya. Jadi, kalau tidak ada cabang, kita menggunakan R seri. Jadi, R seri sama dengan 2 ohm ditambah 1 ohm ditambah 3 ohm. Maka hasil totalnya itu sama dengan 6 ohm. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi rangkaiannya. Kita perkecil lagi ya. Karena sudah kita cari nilai nya. Oke, sorry di sini ada. Sini juga ada. Rangkaiannya jelek sekali. Oke. Nah, di sini tinggal cuman satu hambatan saja sudah kita sederhanakan. Nah, di sini yang harus kita sederhanakan selanjutnya adalah ini 1, ini 5, ini 6, dan ini juga 6. Ya, yang harus kita sederhanakan selanjutnya adalah yang ini. 6 ohm dan 6 ohm. Kenapa? Sebelum kita menyederhanakan ini, kita tidak bisa menjumlahkan ketiganya karena ini masih punya cabang. Ya, kita sederhanakan dulu yang ini. Kenapa seper? Nah, ingat ini ada cabang, di sini juga ada cabang. Seper R paralel sama dengan seper 6 tambah seper 6. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kalau angkanya sama itu pasti dapatnya tinggal dibagi 2 sebenarnya. 2/6. R paralel sama dengan 6/2 sama dengan 3 ohm. Maka rangkaiannya sudah menjadi lebih sederhana. Ini 1, kemudian ada ke samping 1, di sini juga ada 1. Nah, kalau sudah tinggal seperti ini, berarti bentuk rangkaiannya sudah menjadi sangat-sangat sederhana. Di sini tinggal 1 ohm, di sini sudah kita sederhanakan barusan, sini 3 ohm, dan sini 5 ohm. Maka total R total pada hambatan ini seluruhnya adalah R total sama dengan 1 ohm ditambah 3 ohm ditambah 5 ohm. Maka kita dapat R totalnya adalah 9 ohm. Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Nanti akan saya upload lagi satu contoh yang sedikit rumit. Ya, saya akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.